Halo guys, kita lanjut lagi untuk materi fotografi minggu ke-9 dan kali ini kita bakal bahas permasalahan kualitas cahaya jadinya. Di sini saya bakal ya, di sini saya bakal melanjutkan apa yang udah ada. Jadi kita bahas tipe-tipe cahaya itu ya. Nah, kalau kalian mau latihan dulu sekarang untuk mengilustrasikan ini secara lebih mudah, yang bakal kita lakuin adalah kamu boleh coba ambil HP kamu dan hidupin senter di belakangnya. Terus cuman menggunakan tangan kamu aja, kepalan tangan kamu. Oke. Nah, simulasi pertama, ada yang namanya cahaya soft dan cahaya hard, keras. Kamu boleh coba untuk dua gambar yang ada di sini, untuk yang sebelah kiri dulu. Kita ngomongin gambar yang sebelah kiri dulu. Kamu boleh coba buat si center dari HP yang sudah kamu pegang itu deketin banget ke tangan kamu. Lihat apa yang terjadi dengan bayangan yang ada di belakang tangan kamu. Dia akan menjadi kuat sekali karena sumber cahayanya dekat dengan tangan kamu. Ya kan? Dalam kasus patung itu, maka cahaya yang ditembakkan menjadi super kuat. Dan ini kira-kira cahayanya datang dari kanan atas ya, kira-kira ada di 45 derajat dari diagonal ke atas. Kita bisa lihat karena bayangannya ada di kiri bawah dari dagu si patung itu. Nah, jadi relasinya sama. Kalau seandainya sumber cahayanya kecil dan dekat, seperti kasus HP dan tangan kita, maka cahayanya akan lebih gelap. Akan lebih terang, tapi bayangannya akan menjadi lebih gelap. Kalau sekarang kita coba jauhin si HP itu, tapi tangan kamu tetap di situ. Kamu jauhin HP-nya ke belakang, mundur, 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 mundur. Yang terjadi adalah kamu akan dapat cahaya yang lebih soft. Jadi itu akan seperti gambar yang di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, itu perbedaan antara cahaya soft dengan cahaya hard. Secara emosi, kualitas cahaya seperti ini tentunya bakal punya efek yang berbeda. Kalau kamu mau nunjukin orang yang seperti punya sisi terang dan sisi gelap gitu kan, sisi baik dan jahatnya, maka gunakan cahaya yang lebih keras seperti ini. Tapi buat pencahayaan yang lebih merata, lebih menenangkan, kamu bisa mencoba menggunakan cahaya soft. Jadi triknya untuk mendapat soft light adalah jauhkan sumber cahayanya atau kamu diffuse sumber cahayanya. Jadi tetap bisa menciptakan cahaya yang soft kalau kamu kasih diffuser di depan cahaya itu. Jadi HP yang tadi kamu pegang dekat ke tangan kamu, boleh coba kamu tutup pakai tisu misalnya, si center dari belakang HP itu. Cahaya yang nyampe ke tangan kamu tentunya akan lebih soft. Tapi kalau masih dekat, bayangannya biasanya akan lebih gelap daripada kalau HP-nya jauh. Nah, itu karakter-karakternya ya, berarti. Jadi pergunakan kualitas cahaya tersebut untuk menggambarkan emosi yang kamu mau. Nah, hukum dari cahaya itu jadi semakin besar sumber cahayanya, semakin soft cahayanya. Jadi bayangin kalau kamu punya senter yang gede banget, terus kamu nyinarinnya cuman mainan yang ukurannya 3 cm tingginya misalnya, lebarnya cuma 3 cm juga, dan senternya misalnya lingkaran senternya sampai 15 cm gitu atau 10 cm gitu ya.
maka cahayanya akan soft, karena dia seperti lebih rata. Tapi semakin kecil light source-nya, seperti center HP kamu itu kan kecil sumbernya, maka biasanya cahayanya juga akan lebih keras. Terus kalau soft light, dia akan meninggalkan bayangan yang lebih tidak gelap, tidak sekuat yang bayangan yang diciptakan oleh cahaya keras. Gitu ya. Jadi kamu harus pahamin dulu masalah kuat dan lemahnya cahaya dan efeknya ke bayangan tersebut dan ke kontrasnya juga. Semakin kuat bayangannya, maka biasanya semakin kuat juga kontrasnya. Nah, gimana cara menciptakan soft light? Satu, bisa pakai softbox. Terus bisa juga dijauhin si lampunya dari subjek yang kamu foto atau objek yang kamu foto. Bisa juga pakai softbox besar di dalam keadaan yang dekat. Kalau misalnya memang butuh dekat ya, pakainya softbox yang lebih besar, maka dia akan membuat cahayanya terpantul menjadi lebih terdistribusi dengan rata. Nah, semakin dia terdistribusi, cahaya itu akan semakin melemah sebetulnya. Atau bisa juga dibuat kekuatan lampunya menjadi rendah. Nah, ini kalau kita ada dalam studio foto. Tapi kalau dalam flash, yang saya udah ajarin, berarti kamu harus entah menjauh, mendiffuse, atau kekuatan tembakan dari lensa itu dari flash itu kamu atur menjadi makin kecil. Nah, ini perbedaan antara hard dengan soft. Nah, terus berikutnya, gimana cara menciptakan cahaya yang keras, hard light? Kalau kalau ngomongin studio, maka kita copot diffuser dari si lampu strobe itu sampai dia punya cahaya yang keras. Terus pakai sumber cahaya yang lebih kecil. Nah, kalau dalam keadaan studio berarti kita ganti softbox-nya menjadi yang bentuknya corong. Misalnya, itu akan bikin dia menjadi lebih keras. Taruh sumber cahaya lebih dekat ke subjek. Itu juga bikin menjadi lebih keras. Terus bisa buat juga intensitas cahayanya tinggi. Jadi kamu atur sampai dia menembakkan cahaya yang betul-betul kuat. Nah, kalau diffuse, cahaya diffuse itu biasanya seperti kalau ada cahaya yang datang dari gorden kamu yang transparan itu tuh. Yang namanya vitrase biasanya ya disebutnya. Kalau di rumah kalian, di situ cahaya yang masuk akan tersaring. Itu sebabnya cahaya yang ada di sekitar gorden yang vitrase itu biasanya lebih soft cahayanya karena ada beberapa halangan dan yang masuk hanya cahaya-cahaya yang tertentu aja. Jadi nggak full force cahaya itu diterima oleh si benda atau si subjek. Karena sebetulnya kalau kita lihat nih, ada satu sumber cahaya yang masuk, tapi dia pecah-pecah menjadi fraktal. Gitu. Menciptakan diffuse light, install diffusive layer. Kalau misalnya kita di studio. Tapi kalau dalam keadaan kamu di rumah, ya itu yang saya udah pernah ajarin, boleh coba dipantul cahayanya. Jadi jangan ditembak langsung ke bendanya, pantulin dulu ke dinding warna putih. Atau kamu ambil karton manila, kamu pantulin dulu ke situ. Atau kamu kasih tisu di depan sumber cahaya kamu. Maka itu cahaya soft. Bisa juga pakai umbrella yang semi transparan, tapi kita nggak punya ini di studio. Bounce cahaya menggunakan reflektor.
Ini juga bisa. Nah, hati-hati dengan cahaya spekular. Kadang-kadang memang cahaya spekular ini dipakai, tapi kadang-kadang juga enggak. Kalau seandainya motret orang, usahain mungkin jangan sampai terlalu jelas, terutama yang kayak di contoh gambar ini ya. Itu jadi kurang bagus karena kepalanya jadi bersinar banget gitu. Nah, ini biasanya specular light seperti kayak gini tuh terjadi karena lebih ke permasalahan permukaan dari kulit atau benda atau apa. Produk yang banyak plastik, bungkusnya, kalau kamu foto akan susah sekali. Karena dia mantulin segala macam cahaya. Jadi kalau bisa, pastikan cahaya yang nembak dari ke produk itu, pastikan dia ada dari belakang produk, mengarah ke depan. Baru dari depan, kamu kasih dari depan tampak produk yang langsung kelihatan ke kamera, kamu kasih lagi reflektor. Atau kalau kamu punya sumber pencahayaan baru, pastikan cahayanya jangan ditembak frontal langsung dari depan. Pastiin dia lebih atas atau sedikit lebih bawah atau lebih kiri atau kanan. Jadi dipastikan tidak ada pantulan di sekitar-kitar itu. Nah, specular light juga bisa dipakai diciptakan dengan menggunakan materi seperti gini nih. Jadi kalau kamu di rumah punya aluminium foil, kamu punya kaca misalnya, atau kamu punya reflektor dengan warna yang silver atau gold, nah maka kamu bisa lakuin itu. Terus kalau mengenai surface, berarti kamu juga bisa, kalau kita ngomongin model ya, kalau ngomongin model berarti mungkin dandanannya yang lebih reflektif. Nah, saya nggak tahu itu apa foundationnya atau apanya gitu ya. Biasanya trik-triknya beda-beda lah gitu. Nah, ini secara overview, di sini juga ada video saya tinggalin, jadi boleh ditonton. Perbedaannya itu, secara overall, jadi ada soft, ada hard, terus ada diffuse, dan ada specular. Ini juga rekap lagi. Jadi cahaya hard itu seperti itu. Cahaya soft seperti ini. Diffuse dan specular. Perbandingannya terhadap size. Boleh dilihat. Itu ya. Nah, ini saya tinggalin video mengenai light modifier. Tapi ini lebih ke studio sebetulnya. Nah, ini barang-barang yang tidak bakal terjadi, tapi saya kasih juga anyway materinya di sini. Di situ ada berbagai macam resep untuk motret orang. Jadi ada cahaya yang namanya Rembrandt, ada split, ada broad, ada loop, ada butterfly, dan ada monster. Itu semua permasalahan ngontrol emosi gitu ya. Kalau kalian lihat dari 6 gambar ini, semuanya orangnya sama, ekspresinya mirip-mirip, tapi gara-gara cahayanya yang berbeda-beda, maka emosi yang ditunjukkan juga menjadi beda. Oke, segitu dulu untuk sekarang. Di minggu depan kita akan lanjut, langsung masuk ke materi mengenai makanan dan mainan.